pilih-pilihin gitu ya faktur-faktur yang sudah jatuh tempo buat minggu sekarang gitu ya. Saya tulisin satu persatu begini ya. Saya sudah pilihin gitu ya faktur-faktur yang sudah jatuh tempo ini gitu ya, seperti OMG, dan tulisin nominalnya juga gitu ya, seperti Pigeon Baby, Pigeon 10 gitu ya, New, Kino, Good, Sosiola, Kispray ya, Tisu Magic, Sabun Gen. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, tidak ada kekurangan apapun. Yang usaha, semoga usahanya lancar. Yang kerja, semoga kerjanya lancar juga. Rezekinya barokah, apa yang diinginkan, cita-cita, impian, hayalannya terkabul. Video kali ini saya mau kasih tip gitu ya, cara atur pembayaran seller dan belanja ke toko grosiran setiap minggunya. Ya promo dan kalau baru usaha sih mungkin belum ada pengambilan ke seller. Kalau tempat usaha kalian itu di pinggir jalan raya seperti saya ya, kalian itu ya nggak perlu gitu ya nyari-nyari kontak-kontak seller, itu sibuk-sibuk gitu ya, ambisius pengen pengambilan ke sales, dan nanti juga gitu ya sales datang dengan sendirinya gitu ya. Makanya sih banyak orang yang nanya ke saya ya, Bang, cara ngedatangin ke sales itu bagaimana? Saya juga tidak tahu gitu ya, karena sales itu ya datang dengan sendirinya nawarin pengambilan barang, datang ke toko, asalkan toko kalian itu di sisi jalan raya yang usahanya ya tidak ada pengambilan ke seller. Bisa belajar gitu ya buat mempersiapkan kalau nanti sudah ada sales dan toko kalian itu ya banyak sales yang nawarin kalian itu ya, jangan takut ya, harus ya berani. Ketika banyak sales udah masuk, kalian itu udah tahu cara aturnya dan kalian itu tinggal prakteknya. Mungkin sekarang kalian itu yang usahanya belum ada pengambilan ke seller, wajib gitu ya nyatetin ya, mungkin pengeluaran belanja aja setiap minggunya itu habis berapa. Atau yang usahanya udah lama gitu ya, kalian itu tidak gitu ya mengatur, memperhatikan gitu ya pembayaran ke sales itu jatuh temponya hari apa, tanggal apa. Awas kalian itu jangan sampai tidak tahu gitu ya si jatuh tempo pembayaran pengambilan ke sales itu. Coba gitu ya mulai dari sekarang rubah gitu ya kebiasaan kalian itu ya, menjalanin usaha ya lebih baik lagi dan lebih perhatian lagi gitu ya sama usaha kalian itu. Bisa ngikutin seperti saya, atau buat kalian yang sudah gitu ya tahu cara atur pembayaran ke seller, cara kalian itu gimana sih? Komen di bawah ini ya, kita sharing-sharing berbagi pengalaman usaha kita. Apalagi gitu ya toko kalian itu udah banyak gitu ya sales yang masuk ke toko kalian, pastinya sih pembayaran ke sales itu setiap hari itu ada terus. Seperti saya gitu ya, Senin sampai Sabtu itu tuh ada terus. Apalagi kalian itu pengambilan ke sales ya udah banyak, kalian itu jangan sampai tidak tahu gitu ya si jatuh tempo pembayaran ke sales ini tanggal berapa, hari apa. Kita juga harus tahu gitu ya. Kalau sudah tahu kan jadi enak, kita juga bisa ngatur gitu ya setiap harinya untuk ke sales ini, ke sales itu. Kita juga bisa ngatur keuangan juga gitu ya untuk pembayaran ke sales, biar pembayaran ke sales lancar dan belanja pun lancar. Buat kalian kalau sudah tahu gitu ya pembayaran ke sales setiap minggunya, pastinya juga pembayaran pastinya lancar. Mau tahu cara atur gitu ya pembayaran ke sales dan belanja ke toko grosiran setiap minggunya sih, setiap orang sih berbeda-beda gitu ya caranya ya. Ini cara saya, baik Nenu Cosme. Kebetulan sih hari ini tuh gitu ya hari Minggu ya, kalau hari Minggu itu saya tuh sudah siap-siapin gitu ya, catetin faktur-faktur yang sudah jatuh tempo buat minggu sekarang gitu ya, saya tulisin satu persatu. Oke, seperti begini ya, saya sudah
pilihin gitu ya faktur-faktur yang sudah jatuh tempo ini gitu ya, seperti OMG, dan tulisin nominalnya juga gitu ya, seperti Pigeon Baby, Pigeon 10 gitu ya, New, Kino, Good, Sosiola, Kispray ya, Tisu Magic, Sabun Jen, Agnes, Freshcare, Mustika Ratu, Sapi, dan Cassandra. Dan kita tuh harus ditotalin gitu ya si pembayaran minggu ini tuh seperti ini kan. Minggu ini tuh sih saya totalnya pembayaran 8.605.777 rupiah. Kalau begini kita tuh jadi mudah, misalkan hari ini tuh udah tutup toko gitu ya, misalkan ada uang tuh ya udah tutup toko tuh ada 2 juta misalkan, buat besok tuh ada pembayaran OMG sama Pigeon ya, ini totalnya 1.500.000-an gitu ya. Sedangkan ada uang tuh ini tuh 2 juta ya, kalian itu bisa sisanya itu bisa buat belanja mungkin, atau buat disimpan untuk pembayaran ke sales buat besoknya ya. Kalau saya sih ya paling juga dipakai belanja gitu ya, karena ke barang-barang yang benar-benar yang urgent ya, benar-benar yang membutuhkan gitu, yang udah habis jangan sampai habis total gitu ya, barang yang banyak ditanyain sama si pembeli. Kalau saya gitu ya buat belanja gitu ya, belanja minggu ini juga gitu ya, ditulisin gitu misalkan belanja ini tanggal sekian habis berapa, ntar misalkan kita tuh totalin sama si pengeluaran sales sama yang belanja ini, jadi ditotalin misalkan gitu ya, dalam satu minggu ini tuh kapan hari Senin sampai hari Minggu sih saya suka totalin gitu ya, dicocokin gitu ya sama pengeluaran ke sales sama pengeluaran ke belanja. Jadi dalam satu minggu itu ditotalin gitu ya, misalkan pengeluaran pembayaran ke sales sekian gitu ya, terus buat belanja itu sekian gitu ya, jadi biar nyocokin sama si pendapatan ya. Kalau caranya begini sih kalau menurut saya sih enak banget gitu ya, kita jadi tahu gitu ya dengan pembayaran sehari-hari ke salesnya gitu ya, untuk sales ini tuh berapa, jadi tahu lah pokoknya sih. Kalau menurut saya tuh enak banget gitu ya. Inilah cara saya. Kalau cara kalian bagaimana? Komen di bawah ini. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like-nya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak gitu ya. Jangan lupa like-nya. Kalau ada kritik dan saran, ada pertanyaan lain, komen di bawah ini. Next time sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, sehat selalu.